yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi. Ayo bersatu sama kita. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya, ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya? Mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia, pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Yang saya bisa sampaikan bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup, juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan
kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Saudara-saudara sekalian, kita bangga. Hitung mudah dan cepat, kebutuhan material dan upah pekerjaan pasangan pondasi. Cukup GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin
saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para Menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras untuk melayani rakyat Indonesia. Kami tidak pernah merasa bahwa ada hari libur bagi kami, karena kami merasakan bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras, yang ingin berbuat terbaik.
saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini, mungkin 2 bulan 8 hari atau 9 hari ya, 8 hari ya, baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon waktu sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, inilah tantangan kita, inilah manusia, bahwa kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar, jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan gak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya ini tantangan kita bersama.
Dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis, ya. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Saya terus terang aja, saya bangga dengan tim yang membantu saya. Di awal-awal mereka was-was bekerja untuk Prabowo Subianto. Katanya orangnya galak. Kalau nggak benar ya galak. Kalau mau ngerampok dari rakyat ya galak. Tapi kita lumayan. Kita tadi berapa? 2 bulan 8 hari. Saya lihat lumayan, ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Itu udah biasa kita, ya kan? Rakyat mengerti siapa yang benar dan siapa yang ngarang. Rakyat mengerti. Betul? Ini pidatonya sudah dibuat bagus-bagus ini. Mau saya bacakan atau tidak? Hah? Bagaimana Monsinyur, saya bacakan atau tidak ini? Ini bagus banget nih, ini pidatonya ini. Tapi saya kira saya lebih senang, saya selalu ingin bicara dari hati saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mohon sekali lagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan, berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Saya tidak mau membohongi rakyat. Kita ibarat menanam. Kita menanam tanaman. Kita harus tanam dengan baik. Siapkan lahannya, cari pengairannya, cari benih yang baik. Kita tanam dengan baik, kita rawat, kita airi, kita jaga. Insya Allah panennya akan baik, saudara. Dan kita akan menghadapi, saya sudah berkali-kali, ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu
tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari gitu.